Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama aku di YouTube Sarang Pawon 21. Dirgahayu, Republik Indonesia Merdeka. Mau bikin acara 17 Agustusan di rumah, sekolah, atau kantor makin semarak? Hari ini kita bakal bikin tumpeng mini kemerdekaan yang super meriah. Tenang aja, resep ini mudah dibuat, rasanya sedap, dan tampilannya cantik banget. Cocok juga buat ide jualan atau lomba tumpeng. Di video kali ini aku bakal bagi jadi dua bagian. Part 1 kita mau bikin nasi kuningnya dulu, baru kemudian nanti kita lanjut part 2-nya, yaitu kita bikin urap sayur. Jangan di skip ya, karena di video kali ini aku juga bakal bahas tip dan trik cara supaya nasi kuningnya pulen dan gurih, dan supaya tekstur sayurnya masih seger, fresh, masih kres-kres gitu. Yuk langsung aja kita ke videonya. Part 1, nasi kuning gurih dan pulen. Selamat menonton. Untuk bahannya ada beras 1 kg, ada beras ketan 1 genggam. Beras ketannya direndam dulu kurang lebih 1 jam. Ada garam 1 sendok makan, serainya 1 batang, ini nanti digeprek dulu. Kunyit 2 ruas jari kurang lebih 20 gram. Daun salamnya 2 lembar. Ada kelapa parut 1 butir, kemudian airnya 1,2 liter. Langkah pertama kita rendam dulu beras ketan 1 genggam sebelum dimasak. Kalau dia kita tiriskan beras ketannya. Nah, ini beras ketan ini juga sebagai perekat alami. Jadi ketika dicetak bentuknya kokoh, padat, dan tidak gampang runtuh. Untuk santan yang dibutuhkan untuk 1 kg beras dan 1 genggam beras ketan sekitar 1,2 liter, kira-kira 5-6 gelas primbing ukuran sedang. Jumlah ini cocok untuk beras lokal atau karakter sedang. Jika jenis beras yang Anda pakai tergolong sangat perah, volume santannya nanti bisa ditambah sekitar 50-100 ml agar hasilnya pas dan tidak keras saat dikaruh. Lanjut kita saring santannya, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya kunyit 20 gram dipotong tipis-tipis, tujuannya supaya cepat matang pada saat proses digoreng. Kunyit digoreng tujuannya untuk menghilangkan bau langu atau aroma mentah. Cukup goreng kunyit sebentar saja dengan sedikit minyak di api kecil atau sedang sampai aromanya harum dan kulitnya agak layu. Gorengnya jangan sampai gosong, karena kalau terlalu gosong warnanya justru akan menjadi gelap atau kecoklatan dan rasanya berubah menjadi pahit lagi. Kalau sekiranya kulit luarnya sudah layu, boleh diangkat, kemudian kita tiriskan dulu. Kalau sudah dingin, kita parut kunyitnya. Kemudian kita masukkan kunyit ke dalam santan, lalu aduk. Lanjut kita saring, kemudian peras kunyitnya seperti ini. Aduk, kemudian sisihkan dulu. Setelah ini kita mau bikin step 2-nya dulu, yaitu urap sayur, karena nanti bumbu urapnya mau sekalian dikukus sama nasi kuningnya. Langsung aja kita ke bahannya. Bahan-bahannya ada cabai merah besar 5 buah, cabai rawit merah 2 buah, ini opsional, boleh ditambahi kalau misalnya suka pedas. Bawang putihnya 2 siung, kencurnya 20 gram. Lalu ada kelapa parut, ini aku pakai 100 gram. Kemudian ada gula pasir 1 sendok makan, terasi sangrai 1 sendok teh, gula merah 50 gram, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Untuk sayurnya ada wortel 1 buah, ada kacang panjang kurang lebih 150 gram, dan ada kobisnya kurang lebih juga sama 150 gram. Siapkan cobek, masukkan bawang putih 2 siung, kemudian kita haluskan. Tambahkan kencur yang sudah dicuci bersih, kita haluskan. Tambahkan cabai merah besar atau keriting dan rawit. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan terasinya, lalu garam, gula pasir, gula merah. Kita haluskan sampai tercampur rata. Tambahkan kaldu bubuk. Kemudian kita haluskan lagi. Jangan lupa koreksi rasa, sesuaikan dengan selera. Langkah selanjutnya kita masukkan parutan kelapa. Kita campur dan aduk sampai merata. Nah, ini bumbu urap sayurnya sudah jadi, boleh dikoreksi rasanya lagi. Bisa disesuaikan dengan selera. Lanjut kita siapkan wadah atau plastik, masukkan bumbu urap ke dalam plastik. Kita sisihkan dulu bumbu urapnya. Selanjutnya potong kasar kol atau sesuai selera potongannya. Kurang lebih seperti ini, jangan terlalu besar potongannya supaya hasilnya cantik. Kemudian kita potong wortel bentuk korek api atau iris tipis sesuai selera. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini.
Potong kacang panjang 3-4 cm atau sesuai selera. Usahakan potongannya sama dengan potongan wortel. Kalau sayur sudah dipotong semua, jangan lupa cuci bersih dan tiriskan terlebih dahulu. Kita kembali ke step 1 nasi kuning. Kita pindahkan santan ke dalam wajan. Kemudian nyalakan kompor, gunakan api sedang. Masak sampai santannya mendidih. Nah, ini santannya udah mendidih. Kita tambahkan garam 1 sendok makan. Tambahkan serai dan daun salam, kita aduk sebentar. Kemudian kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih sebelumnya. Lalu tambahkan beras ketan yang sudah direndam 1 jam sebelumnya. Kita aduk merata, masuk proses mengaruh sekitar 10-15 menit dengan api sedang. Sambil diaduk berkala sampai santannya menyusut. Ini santan sudah menyusut dan mengering, matikan api kemudian biarkan atau tutup sebentar sekitar 5 menit agar meresap sempurna. Kita siapkan steamer atau panci kukusan yang sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan nasi kuning aron ke dalam steamer. Nah, ini sekalian juga jangan lupa masukkan bumbu urap sayur yang sudah kita buat sebelumnya. Kukus nasi kuning aron bersama bumbu sayur kurang lebih 30 menit dengan api sedang sampai benar-benar matang dan tanak. Tanda nasi kuning sudah tanak ditandai dengan bulir nasi terlihat mengkilap, empuk atau lembut sampai ke bagian dalam. Tidak ada rasa mentah atau kering saat digigit dan baunya wangi santan gurih. Sudah 30 menit, kita matikan api, angkat dan siap dicetak. Kita lanjut ke step 2-nya, didihkan air dulu. Rebus sayuran secara terpisah karena durasi matangnya berbeda-beda. Wortel ini paling keras dibanding sayuran lainnya, jadi dimasukkan pertama kali dulu. Kita rebus wortel kurang lebih 2 menit, kemudian kita angkat dan tiriskan. Untuk kacang panjang ukuran 3-4 cm, cukup direbus sebentar sampai warnanya berubah jadi hijau muda. Rebus kacang panjang kurang lebih 1-2 menit, kemudian kita angkat dan tiriskan. Sifat kol ini sangat cepat layu, jadi kita rebus sebentar saja kurang lebih 30 detik hingga 1 menit supaya teksturnya tetap kriuk, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan wadah, campurkan kol yang sudah ditiriskan, kemudian wortel, dan kacang panjang. Masukkan bumbu urap kelapa yang sudah dikukus sebelumnya. Lalu aduk urap menggunakan tangan, dilapisi sarung tangan hingga semua sayuran terbalut bumbu secara merata. Nah, sudah jadi urap sayur pedas manis dan segar siap disajikan. Perpaduan nasi kuning yang gurih dan wangi ketemu sama urap sayur yang pedas manis dan segar ini benar-benar bikin lidah menari-nari. Kenikmatan yang simple tapi selalu nagih di setiap gigitan. Oh iya teman-teman, menu tumpeng kita ini belum selesai sampai di sini ya. Karena tiap kondimen lauk tumpeng ini bakal tayang di video terpisah. Pastikan kamu tonton semuanya sampai selesai. Di video selanjutnya aku bakal bagi resep sambal goreng kentang dan kering tempe yang renyah dan tahan lama. Jangan lupa nonton ya. Oke, sekian itu aja video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.